Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa asal Bening Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah yang kedua kita panjatkan syukur Allah karena kita sudah menyelesaikan episode yang pertama pada program Cahaya Ramadan, yaitu Spirit Ramadan. Kita masuk pada episode yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tentang Amaliyah Ramadan. Untuk mengawali pembicaraan kita tentang Amaliyah Ramadan, kita akan belajar atau membahas tentang puasa. Dalam kitab Fikih Sunnah, Syekh Sabiq, penulis kitab itu kemudian menyebutkan atau memberikan penjelasan yang disebut dengan puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau bercampur dengan suami istri, yang disebut dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar atau waktu masuknya sholat subuh sampai tenggelamnya matahari atau sampai daripada waktu maghrib. Itu merupakan menahan diri kita. Kita sedang berpuasa, berarti kita tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan suami istri, seorang suami tidak bercampur dengan istrinya, atau perkara lain yang membatalkan daripada puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian dalam kitab itu juga dijelaskan tentang rukun daripada puasa. Ada dua daripada rukun puasa yang disebutkan dalam kitab itu. Artinya, kalau itu sebuah rukun, berarti harus dikerjakan. Tidak boleh kemudian ditinggalkan. Ketika kemudian itu rukun, ditinggalkan atau dilanggar, maka puasa kita menjadi batal. Puasa kita tidak sah. Puasa kita sia-sia. Tidak diterima oleh Allah SWT. Rukun yang pertama disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah itu adalah kemudian menahan diri dari makan dan minum atau hubungan suami istri, hubungan antara suami dengan istri, hubungan yang disebut dengan bersetubuh, hubungan dalam hal pernikahan bagi mereka orang yang menikah disebut dengan berjima misalkan. Nah, mereka harus bisa menahan diri dari mulai terbit fajar atau kemudian masuknya waktu sholat subuh sampai dengan waktu masuk maghrib atau tenggelamnya matahari. Pada rukun yang pertama disumberkan kepada dalil dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimmu siyama ilal lail. Dan makanlah, minumlah sehingga jelas daripada benang putih dan benang merah sampai daripada waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa hingga datang daripada malam. Para pemirsa SL Bening Pelamban Channel yang dirahmati Allah SWT, sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim ketika memahami ayat ini, maka dia kemudian mengambil tali yang berwarna putih dan kemudian berwarna merah. Lalu kemudian tali itu dia simpan di bawah bantal, dan ketika malam hari dia lihat tali tersebut tidak kelihatan semua. Maka kemudian beliau menanyakan kepada Nabi tentang hal tersebut. Maksud ayat tersebut itu bagaimana? Lalu Nabi kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi adalah
waktu siang dan malam. Artinya, kalau kita berpuasa, berarti kita menahan diri dari makan, dari minum, atau bercampur suami istri, dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa, dari mulai waktu fajar, waktu subuh, waktu masuk subuh, sampai tenggelamnya matahari. Itu rukun yang pertama. Kita harus bisa menahan diri untuk misalkan tidak makan sampai nanti waktu maghrib. Kita juga menahan diri daripada minum sampai daripada waktu maghrib, dari mulai fajar sampai waktu maghrib. Kita juga tidak mendekati istri kita dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib. Itulah batas kita berpuasa. Kurang lebih sekitar, kalau waktu Indonesia ya, yang masuk wilayah Khatulistiwa sekitar antara 12 jam lah. Kalau daerah-daerah lain ya seperti Eropa ada yang sampai 16 jam. Ya, kita alhamdulillah dalam pertengahan, jadi tidak terlalu lama waktu kita berpuasa. Kemudian rukun yang kedua yang tidak boleh kemudian ditinggalkan adalah kita kemudian melakukan daripada niat. Para ulama sudah menuntunkan kepada kita bahwa niat itu harus dilakukan pada saat malam hari. Nah, Nabi dalam satu hadis yang dikutip dari Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, siapa mereka yang tidak ada niat puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa padanya. Artinya kita wajib berniat di malam harinya untuk melaksanakan daripada puasa Ramadan. Para ulama sudah menuntunkan kepada kita, misalkan nawaitu somahodin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa keesokan hari ya, untuk melaksanakan puasa yang wajib ya, di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arabnya, ya kita gunakan dengan bahasa kita, bahasa keseharian kita, bahasa Banjar atau bahasa-bahasa yang lainnya. Maka insya Allah dengan dua rukun tadi, yang pertama kita melakukan puasa dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri. Yang kedua, kita kemudian melakukan niat di malam harinya. Para ulama boleh kemudian mengawali niat pada setiap malam harinya, atau kemudian kita niatkan di awal pertama bulan Ramadan, lalu kita niatkan untuk sebulan penuh, tidak harus setiap malam. Itu juga boleh, dipersilahkan kepada kita untuk kemudian melakukan niat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berpuasa melakukan dua rukun ini. Yang pertama itu adalah kita berpuasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri atau perkara lain yang membatalkan puasa, dan juga kemudian kita niat di malam harinya. Mudah-mudahan puasa kita dengan memenuhi rukun ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang memberikan lipatan pahala kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.